Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu meliputi 3 poin. Yang pertama, meyakini bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lisan kita basah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, kita berusaha menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tetap tersampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir. Kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-30. Ayat yang berikutnya yaitu ayat 63-64 surat Al-Baqarah. Kita baca terlebih dahulu seperti biasa. Silakan, ada yang mau baca? Ingatlah ketika kami mengambil janjimu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kamu berikan kepadamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Setelah itu kamu berpaling, maka seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi. Oke, barakallahu fiik. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tura khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Tsumma tawallaitu min ba'di dzalik falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika kami mengambil janjimu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Setelah itu kamu berpaling, maka seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi. Kita baca tafsirannya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, yaqulu ta'ala mudzakiran bani Israil ma akhadha 'alaihi minal uhud wal mawasik bil iman bihi wahdahu la syarikalah wa tibai rusulih. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israel tentang janji
yang Allah Subhanahu wa taala ambil dari mereka, yaitu berupa keimanan agar mereka beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, beribadah menyembah hanya kepada Allah saja, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan juga beriman kepada para Rasul Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus kepada mereka dan mengikuti mereka. Wa akhbara ta'ala annahu lamma akhadha 'alaihimul mitsaq rafa'al jabal 'ala ru'usihim liyuqirru bima uhidu 'alaihi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di ayat ini bahwa ketika Allah mengambil janji itu dari mereka, dari Bani Israel, Allah mengangkat gunung di atas kepala mereka agar mereka mau mengambil janji tersebut. Wa ya'khudhuhu biquwwatin wa hazmin wa himmatin wa imtisalin, dan agar mereka mengambilnya dengan penuh kekuatan, dengan penuh tekad, dengan penuh semangat, dan menjalankan segala konsekuensinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 171, wa id nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika kami mengangkat gunung di atas kepala mereka, seolah-olah gunung itu adalah naungan yang menaungi mereka. Dan mereka mengira bahwa gunung itu pasti akan menimpa mereka. Kemudian dikatakan kepada mereka, ambillah apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan penuh kekuatan, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kalian bertakwa. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi Bani Israel ketika diambil perjanjian dari mereka oleh Allah Subhanahu wa taala supaya beriman kepada Allah, kepada para rasulnya, dan juga menjalankan segala konsekuensi daripada keimanan itu, dan juga mereka mau menerima kitab-kitab yang dibawa oleh para rasul, Allah Subhanahu wa taala sampai mengangkat gunung di atas kepala mereka. Karena memang karakter mereka ini, Bani Israel, suka membangkang dan seterusnya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengangkat gunung di atas kepala mereka supaya mereka mau mengambil janji tersebut. Dan dalam hadis futun dari Ibnu Abbas, annahum lamma imtana'u 'anit ta'a rafa 'alaihimul jabal yasma'u fasajadu. Kata Ibnu Abbas, diangkatnya gunung di atas kepala mereka karena di awal mereka itu menolak, imtana'u 'anit ta'ah. Jadi mereka menolak untuk taat. Jadi mereka menyombongkan diri, tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau taat kepada Allah dan juga kepada utusannya, kepada rasulnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat gunung di atas kepala mereka agar mereka mau mendengar dan bersujud. Kemudian As-Suddi berkata, falamma abau ayasjudu amarallahu al-jabal ayaqa alaihim. Ketika mereka enggan untuk bersujud atau mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengangkat gunung di atas kepala mereka. Fanadharu ilaihi wa qad ghasyiyahum, dan mereka pun melihat kepada gunung tersebut, dan gunung itu sudah meliputi mereka semua. Fasaqatu sujjadan, kemudian mereka langsung bersungkur sujud. Fasajadu ala syikkin wa nadharu wa nadharu bisyikil akhar. Jadi sujudnya setengah-setengah, tidak dalam keadaan sujud yang sempurna. Jadi sebagian tubuhnya sujud menempel ke tanah, sebagian yang lainnya melirik ke arah gunung. Karena mereka takut tiba-tiba gunung itu menghantam mereka. Farahimahumullahu fakasafa anhum. Allah SWT kemudian memberikan rahmatnya kepada mereka, sehingga kemudian gunung itu diangkat kembali oleh Allah dan dijauhkan dari mereka, dihilangkan dari mereka. Faqalu wallahi ma sajdatun ahabba ilallah min sajdah kasyafa bihal adab anhum. Jadi inilah termasuk sujud yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan sujud itu sujud mereka ini Allah kemudian angkat azab itu dari mereka. Kemudian Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, khudhu ma atainakum biquwwah, yakni at-Taurah. Jadi ambillah
ambillah apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan kekuatan. Maksudnya adalah At-Taurat. Jadi yang Allah berikan kepada mereka itu kitab Taurat. Allah memerintahkan supaya mereka mengambil Taurat ini dengan penuh kekuatan. Kemudian Abul Aliyah dan Rabi bin Anas menafsirkan bikuwah maksudnya bito'ah. Jadi ambillah Taurat ini dan jalankanlah ketaatan. Ya, sesuai dengan apa yang ada di dalam Taurat. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab Taurat kepada mereka Bani Israel, ya. Sebagai panduan, tidak hanya sekedar panduan atau pedoman saja, tetapi harus dijalankan apa yang ada di dalam Taurat. Dan Imam Mujahid berkata bikuwatin, maksud bikuwah, ambillah kitab Taurat ini dengan kekuatan. Kata Mujahid artinya bi'amalin bima fihi, yaitu dengan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Kemudian Imam Qatadah berkata khudhu ma atainakum bikuwah al-quwah al-jid. Kalau Imam Qatadah menafsirkan maksud daripada kekuatan di sini adalah kesungguhan. Jadi ambillah ya kitab Taurat ini dan bersungguh-sungguhlah ya di dalam mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Kemudian Abul Aliyah dan Rabi mengatakan wadhkuru ma fihi yaqulu iqra'u ma fit Taurah wa'malu bihi. Bacalah kitab Taurat ini dan amalkanlah apa yang ada di dalamnya. Masya Allah. Jadi ini tafsiran ya, para ulama tafsir mengenai ayat ini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merintahkan Bani Israel untuk menerima Taurat ya dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kekuatan, yaitu menjalankan ketaatan sesuai dengan apa yang ada di dalam Taurat. Dan diperintahkan mereka untuk membaca Taurat kemudian mengamalkan apa yang ada di dalam isi Taurat itu. Kemudian firman Allah SWT di dalam ayat 64-nya wa qauluhu ta'ala tsumma tawallaitu min ba'di dzalik. Kemudian Allah SWT berfirman di ayat 64-nya ya Al-Baqarah, kemudian ya setelah itu kalian berpaling. Ya yaqulu ta'ala tsumma ba'da hadzal mitsaq al-mu'akkad al-'azim tawallaitum anhu wansanaitum wa naqadtumuhu. Nah, kemudian setelah perjanjian yang kuat ini ya antara Allah SWT dengan Bani Israel ini, tiba-tiba ya kalian ini Bani Israel itu berpaling dan memutus perjanjian itu. Jadi mereka kemudian membangkang ya, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengamalkan Taurat dengan sungguh-sungguh. Malah banyak di antara mereka yang kemudian merubah isi-isi Taurat ya sesuai dengan hawa nafsu mereka, kepentingan mereka sendiri. Apa yang halal diharamkan, apa yang haram dihalalkan oleh mereka. Waliyadzubillah. Kemudian kata Allah apa? Falallah fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Ya kalau bukan karena karunia Allah kepada kalian dan rahmatnya, ay taubatuhu alaikum. Kalau bukan karena ya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kalian, wa irsaluhu an-nabiyyin dan juga mengutus para nabi, para rasul kepada kalian, lakuntum minal khasirin. Maka sungguh kalian termasuk orang-orang yang rugi. Binaqdikum dzalikal mitsaq fid dunya wal akhirah. Yang menjadi orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala ya masih selalu memberikan rahmatnya kepada Bani Israel, memberikan kesempatan ya untuk mereka bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan segala kedurhakaan yang mereka lakukan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada para utusannya. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Al-Baqarah 65. Silakan ada yang mau baca? Silakan, ada yang mau baca? ولقد علمتم الذين اهتدوا منكم في السبت فقلنا لهم قردة خاسئين. Sungguh kamu benar-benar telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu
Oke, barakallahu fikum. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin." Sungguh kamu benar-benar telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Maksudnya hari Sabtu, ya. Hari Sabtu itu hari rayanya orang-orang Yahudi dalam satu pekan. Kalau kita umat Islam, ya dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala hari Jumat sebagai hari raya pekanan. Orang-orang Yahudi hari raya pekanan mereka adalah hari Sabtu atau mereka nyebut hari Sabat. Yang mana di hari Sabat ini mereka khusus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Tapi ada peristiwa ya, nanti kita baca tafsirnya di hari Sabat ini, sehingga kemudian Allah memberikan azab kepada mereka. Kata Allah, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Nah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ya, menafsirkan ayat ini, yaqulu ta'ala, Allah SWT berfirman, walaqad alimtum ya ma'syarul yahud. Sungguh kalian telah mengetahui, wahai orang-orang Yahudi, mahalla minal basi bi ahlil qarya allati asat amrullah wa khalafu ahda. Tentang keadaan ya, penduduk negeri yang mana mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala oleh sebab kemaksiatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka menyelisihi ya syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa mitsaqahu, dan mereka menyelisihi perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala fima akhadhahu alaihi min ta'dhimis sabti wal qiyam bi amrihi id kana masru'an lahum. Dan mereka ya menyelisihi apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk mereka agar mengagungkan hari Sabtu dan juga menjalankan perintah Allah untuk beribadah di hari Sabtu. Yang mana ini menjadi syariat bagi mereka pada masa itu. Fatahayyalu ala istiyadi al-hitan fi yaumis sabt bima wada'u laha susus wal habail wal bira qabla yaumis sabt. Nah, tapi mereka kemudian melakukan tipu daya ya, membuat makar mereka untuk mendapatkan ikan. Jadi mereka memasang perangkap, jaring, kail dan lain sebagainya ya, untuk menangkap ikan di hari Sabtu. Jadi mereka pasang dulu sebelum hari Sabtu datang, mereka pasang dulu itu jaring-jaring ya di laut. Falamma ja'at yaumas sabti ala 'adatiha fil kasrah nasibat fitil kalhabail wal hiyal. Falam takhlus minha yaumaha dzalik falamma kana lail akhadhuha ba'da inqidai as-sabt. Jadi di hari Sabtu ya, ikan-ikan itu banyak sekali. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Jadi Allah memerintahkan kepada mereka supaya mengagungkan hari Sabtu dan fokus di hari Sabtu itu untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Nah, ini disyariatkan untuk mereka pada masa itu. Ya. Dan di hari selain Sabtu, biasanya ikan itu biasa aja keadaannya di laut itu. Tidak begitu banyak ya, biasa lah. Nah, ketika hari Sabtu ternyata ikan itu banyak sekali tiba-tiba ya. Semuanya muncul, datang di pinggiran pantai. Nah, sehingga sebagian dari orang-orang Yahudi ini, Bani Israel ini tergoda. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berbuat tipu daya makar, ya, licik mereka. Jadi mereka akali, ini hari Sabtu, kita fokus ibadah, ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk ibadah, mengagungkan hari Sabtu. Kita nggak boleh melakukan apapun kecuali ibadah. Nah, ini kesempatan ini banyak-banyak ikan ini. Kita cari cara gimana caranya. Oh, ternyata kemudian sebelum hari Sabtu, hari Jumat mereka masang perangkap ya, supaya ikan-ikan di hari Sabtu itu semuanya terperangkap. Dan mereka biarkan terlebih dahulu. Sampai kemudian hari Sabtu berlalu, ya pindah hari Ahad, baru mereka angkat itu perangkap-perangkapnya. Kemudian apa? Falamma fa'alu dzalik masakumullahu ila suratil qiradah wa hiya asbahu syai'in minal anasi fi syaqal adh-dhahir walaysat bi insanin haqiqah. Nah, ketika mereka melakukan perbuatan tersebut, Allah Subhanahu wa taala ya menghukum mereka dengan merubah rupa mereka menjadi kera. Waliyadzubillah. Ya, jadi makhluk yang memiliki keserupaan dengan manusia ya dalam bentuknya. Agak-agak mirip manusia, tetapi bukan manusia ya. Itu kera. Jadi Allah SWT rubah mereka menjadi kera. Waliyadzubillah. Karena perbuatan mereka ya.
Sebagaimana firman Allah SWT di dalam surat Al-A'raf juga disebutkan ayat 163. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, "Was'alhum." Wahai Muhammad, tanyalah mereka. Orang-orang Yahudi itu tahu tentang kisah ini. Kata Allah SWT, "Was'alhum anil qaryah allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun." Kata Allah SWT, wahai Muhammad, tanyalah kepada mereka orang-orang Yahudi, mereka pasti tahu cerita tentang suatu penduduk negeri yang mana ya tempat tinggal mereka itu dekat dengan laut. Nah, nanti kita di sini tahu nama desa itu kata Asudi adalah Ailah. Ya, nama desanya Ailah. Ini dekat Laut Merah, ada Madian, kota Madian. Ya. Yang mana desa itu dekat laut. Ya, ketika hari Sabtu datang ikan itu begitu banyak, ya di laut itu. Jadi muncul begitu banyak. Tapi ketika di hari-hari lain maka tidak ada ikan itu. Ya, tidak sebanyak di hari Sabtu. Demikianlah kata Allah, kami menguji mereka ya, oleh sebab perbuatan fasik mereka. Kemudian kata Imam Mujahid, faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Kalau kata Imam Mujahid, musikhat qulubuhum walam yumsakhu qiradatan. Kalau menurut Imam Mujahid menafsirkan ayat ini, jadi mereka itu tidak benar-benar dirubah menjadi kera. Jadi yang dirubah itu hanya karakter mereka saja. Ya. Rupanya masih manusia, tetapi tingkahnya seperti kera. Ini menurut Imam Mujahid. Beliau menyebutkan innama huwa masalun darabahullahu. Nah, ini jadilah kera yang hina, maksudnya bukan diserupakan dalam bentuk kera yang sebenarnya, tetapi diserupakan dalam tingkah lakunya saja seperti kera. Ini menurut Imam Mujahid ketika menafsirkan ayat ini. Kemudian beliau menyebut surat Al-Jumu'ah ayat 5. Kama salil himariyah milu asfara. Ya, ketika Allah SWT mengumpamakan atau menyerupakan para ahli kitab yang mereka diberi Taurat oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak mengamalkan Taurat, maka kata Allah mereka itu seperti keledai. Ya. Seperti keledai yang membawa beban di atas punggungnya. Ya. Seperti keledai yang membawa barang-barang di atas punggungnya, tetapi keledai ini tidak tahu ya betapa berharganya barang-barang yang dia bawa. Jadi dia hanya membawa beban saja, kelelahan. Nah, inilah perumpamaan para ahli kitab. Jadi mereka diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tidak bisa mengambil manfaat faidah dari kitab itu, ya, karena mereka tidak mengamalkannya. Nah, ini juga jadi pelajaran bagi kita umat Islam. Kita diberikan suatu kitab yang mulia yaitu Al-Qur'an. Subhanallah, ya, para ulama menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an ini ketika diturunkan kepada malaikat Jibril ya, yang membawa wahyu Al-Qur'an ini, malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di antara para malaikat. Kemudian Al-Qur'an diturunkan disampaikan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasul yang paling mulia di antara para nabi dan para rasul karena Al-Qur'an ini. Kemudian Al-Qur'an ini disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada umat Islam, maka umat Islam ini menjadi umat yang paling mulia di antara umat-umat yang lainnya. Maka Al-Quran ini membawa kemuliaan yang luar biasa. Ya. Ketika sampai kepada seseorang. Dan tentu, ya, kata Nabi SAW, Inna Allah la yarfa'u bihadal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah SWT mengangkat ya, suatu kaum dengan kitab Al-Quran ini dan merendahkan kaum yang lain dengan Al-Quran ini. Maksudnya adalah yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang menerima Al-Qur'an kemudian mengamalkan Al-Qur'an tersebut. Ya, tetapi kalau hanya menerima saja tapi tidak mengamalkannya, maka ya sama seperti ahli kitab orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Nasrani yang mereka diberikan Taurat, Injil, tetapi mereka tidak mengamalkan isinya, maka seperti keledai yang membawa beban tetapi tidak tahu ya nilai harga beban yang dia bawa itu barang-barang di atas punggungnya. Waliyadzubillah.
Oke, kita lanjutkan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran yang lainnya ya, selain Mujahid firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat 60. Qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika masubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihim wa ja'ala minhum al-qiradah wal khanazir wa 'abadat taghut. Allah menyebutkan di surat Al-Maidah ayat 60, ya, katakanlah wahai Muhammad, apakah mau ya, aku kabarkan kepada kalian dengan balasan yang paling buruk ya, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah timpakan kepada mereka man la'anahullah, yang Allah laknat mereka. Wa ghadiba alaihi, Allah murka kepada mereka, wa ja'ala minhum al-qirada wal khanazir, dan Allah jadikan mereka kera dan babi. Wa abadat tagut, dan mereka tersesat menyembah tagut. Waliyadzubillah. Kemudian Ibnu Abbas menafsirkan faqulna lahum kunu qiradatan khasiin faja'alallahu minhum al-qirada wal khanazir. Nah, kalau Ibnu Abbas menyebutkan bukan, kalau tadi Mujahid menyebutkan tingkah lakunya saja yang seperti kera. Tapi kalau Ibnu Abbas menafsirkan mereka betul-betul dijadikan menjadi kera, ya, dan juga ada yang dijadikan babi. Betul-betul rupanya berubah ya 180 derajat dari manusia kemudian berubah menjadi babi ya, menjadi kera, dan ada yang menjadi babi. Kata Ibnu Abbas, ana sababal qaum saru qirada wal masyakhata saru khanazir. Yang muda-mudanya ya pemuda dari mereka menjadi kera, sedangkan yang tua-tuanya menjadi babi. Waliyadzubillah. Kemudian juga tafsiran yang lainnya, Mujahid, Ibnu Abbas. Nah, mereka dijadikan, nah kalau di sini Mujahid pendapat yang lainnya dari beliau ya. Nah, ketika mereka melampaui batas di hari Sabtu, ya, maka mereka dijadikan kera. Kemudian mereka binasa. Makana lil maskhi naslun. Jadi ketika mereka menjadi kera, maka tidak lama ya berlangsungnya. Mereka kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak punya keturunan. Sebentar. Sayang, ibu nih. Ibu. Lu masih nama. Bismillah. Afwan. Kita lanjutkan. Kemudian kata Ad-Dhahak Ibnu Abbas, "Famasakhuhumullahu qiradatan bima'siyatihim." Mereka dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kera oleh sebab kemaksiatan mereka. Idla yahyauna fil ardi illa salasata ayam. Jadi mereka hanya hidup selama 3 hari saja. Orang-orang yang dirubah oleh Allah menjadi kera dan babi ini. Jadi masa hidup mereka cuma 3 hari saja. Walam ya'is maskhun qad fawqa salasati ayam. Jadi tidak ada yang hidup setelah berlalu 3 hari. Walam ya'kul walam yashrab walam yansa. Jadi mereka selama 3 hari itu tidak makan, tidak minum, dan tidak ya berkembang biak, tidak berketurunan. Jadi dibinasakan setelah 3 hari. Kemudian makna yang lainnya dari Abul Aliyah, khosiin yakni azillatan sogirin. Jadi jadi kera yang hina dan kerdil. Waliyadzubillah. Ini hukuman Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Kita bacakan ya, tafsiran yang lainnya. Kemudian kata Atta al-Khurasani, nudu ya ahlal qaryah. Jadi mereka diseru, wahai penduduk desa, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian ya, kera yang hina. Faja'al alladziina nahawhum yadkhuluna 'alaihim fayaqulu ya fulan alam nanhakum fayaqulun bi ru'usihim ay bala. Jadi sebetulnya ya di antara mereka penduduk desa ini Ailah ya, nama desanya Ailah. Yang mana mereka ini ternyata tidak semuanya melakukan tipu daya tersebut ya, menangkap ikan di hari Sabtu, tidak semuanya. Jadi ada orang-orang soleh di antara mereka
ya, yang telah menasihati. Jadi berkata, "Ya fulan alam nanhakum, bukankah kami telah melarang kalian untuk berbuat demikian?" Ya, hari Sabtu itu hari ibadah, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang untuk berburu, dilarang untuk menangkap ikan dan seterusnya. Bukankah kami telah melarang hal itu kepada kalian? Mereka kemudian berkata, "Ya, bala, tentu." Tetapi sudah terlanjur mereka melakukan itu. Wa sana'u sirran zamanan tawilan lam yu'ajillahu 'alaihim al-uqubah. Jadi ternyata mereka ini, orang-orang yang menangkap ikan di hari Sabtu ini, mereka melakukannya itu secara rahasia. Dan ini berlangsung dalam waktu yang lama. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyegerakan hukuman untuk mereka. Jadi ketika mereka melakukan sekali, dua kali, tiga kali, jadi masih dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak langsung dihukum, ya. Hatta saduha alaniyatan wa ba'uha bil aswaq. Sampai ternyata kemudian mereka semakin berani kemudian melakukan tindakan tersebut, ya, pelanggaran itu secara terang-terangan dan bahkan menjual hasilnya di pasar. Faqalat ta'ifatum minhum min ahlil baqiyah wa yahkum ittaqullah. Dan orang-orang soleh di antara mereka sudah menasihati, sudah, ya, celakalah kalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelanggaran ini. Ya. Kenapa kalian melakukan hal ini? Wa nahahum amma yasnaun. Jadi sudah melarang. Jangan diulangi lagi seperti ini bahaya. Ya. Karena setiap pelanggaran terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala, pasti ada konsekuensi azabnya nanti. Ya, kalau tidak bertaubat, tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada konsekuensi azab yang akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibnu Qayyim menyebutkan manazala balaun illa bisababi dzambin wa ma rufi'a illa bitaubah. Jadi tidaklah datang suatu bencana, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala melainkan oleh sebab dosa, dan tidaklah diangkat, ya, bencana itu oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sudah dinasihati mereka ini, ya, oleh orang-orang soleh di antara mereka yang berbuat pelanggaran di hari Sabtu ini. Jadi celakalah kalian, bertakwalah kalian kepada Allah, jangan melakukan hal seperti itu. Kemudian ada sekelompok yang lainnya, ya, wa faqala ta'ifatun ukhra lam taqul hitan wa lam tanha al-qaum amma sona'u. Dan ada sebagian yang lainnya, mereka tidak ikut-ikutan menangkap ikan dan tidak mau memakan ikan tersebut, ya. Tetapi mereka tidak melarang, jadi diam saja. Mereka tahu ada orang melakukan pelanggaran, maksiat, ya. Dia nggak ikut-ikutan, tapi didiemin aja, udah. Jadi ada yang melanggar, ya, ada yang dia tidak melanggar tapi diam saja, tahu ada yang melanggar. Nah, kemudian yang ketiga, tahu ada yang melanggar dan kemudian dia menasihati dan memerintahkan kepada mereka agar bertakwa kepada Allah, jangan diulangi. Nah, kemudian ini yang diam saja ini, ya, dia berkata kepada kelompok yang memberi nasihat, lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzibahum adzaban syadida. Hei, kalian ini kelompok yang suka menasihati, kenapa sih repot-repot menasihati mereka? Biarkan saja mereka. Jangan nasihati orang-orang yang nanti akan diazab oleh Allah, akan disiksa oleh Allah dengan azab siksaan yang sangat keras. Kemudian mereka yang menasihati berkata, qalu ma'dziratan ila rabbikum li sukhtina a'malahum. Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Kemudian mereka, kelompok yang memberi nasihat ini berkata, kami ini supaya punya alasan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa kami telah memberikan nasihat kepada mereka dan bahwa kami tidak senang dengan perbuatan mereka ini. Subhanallah. Jadi ini menjadi pelajaran penting, ya, bahwa ketika kita melihat suatu pelanggaran, kemaksiatan dilakukan oleh orang lain, maka kita jangan diam saja. Setidaknya kita bersuara, ya, kita cegah, kita rubah, ya, sesuai dengan kemampuan kita, supaya itu menjadi alasan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya sudah memberikan nasihat, saya sudah memberikan peringatan, tetapi mereka tetap seperti itu. Kemudian juga jawaban yang lainnya, wala'allahum yattaqun. Jadi mereka, kelompok yang memberi nasihat ini, berpositive thinking, ya, berhusnuzon, mudah-mudahan dengan nasihat ini mereka kemudian tersadar dan kemudian kembali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini, ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudariku yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini penting, ya. Jadi nasihat
memperingatkan orang agar tidak bermaksiat, tidak berbuat dosa, itu bukan tugas kiai, ustadz, ulama, tapi tugas masing-masing di antara kita. Makanya kata Nabi, man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi fadzalika adaful iman. Jadi kalau kita melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan kita. Ya, kalau kita bisa merubah dengan tangan kita, ya, kita memiliki kekuasaan seperti orang tua kepada anak, maka cegah, ya. Kemudian dengan lisan kita, kalau kita tidak bisa dengan tangan, ya, dengan lisan kita memberi nasihat, kita memperingatkan. Kalau tidak bisa juga, maka setidaknya ada pengingkaran di hati kita terhadap kemaksiatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Jadi jangan ada persetujuan di hati kita, ya. Tapi kita benci itu, ngelihat itu. Ya, kita mau merubah tapi kita nggak bisa, nggak berani misalkan karena orang itu badannya lebih gede misalkan. Karena dia lebih berkuasa, misalkan kalau saya nasihati malah saya bisa terancam nyawanya misalkan. Nah, maka di situ mengingkarinya dengan hati. Maka kata Rasulullah SAW, maka itu selemah-lemahnya iman. Ketika kita hanya bisa mengingkarinya dengan hati saja. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, ad-dinu an-nasiha, agama itu adalah nasihat. Jadi selagi nasihat itu ada dalam kehidupan ini, ya, maka agama akan selalu tegak insya Allah. Dan menunjukkan juga bahwa baiknya agama seseorang itu berbanding lurus dengan nasihat. Ya. Jadi kita menjadi orang yang memberi nasihat dan juga mau menerima nasihat. Nah, kemudian di sini Ibnu Abbas juga menjelaskan fabaina mahum ala dzalik asbahatil kalbaqiyah fi andiyatihim wa masajidihim faqadunas falam yarawnahum. Ya. Jadi orang-orang yang melakukan pelanggaran ini di hari Sabtu ini menangkap ikan-ikan, ya. Jadi mereka dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam satu malam. Dirubah semuanya, blok. Ya. Ketika datang waktu subuh, nah, sebagian di antara mereka yang tidak dirubah oleh Allah, ya orang-orang soleh dan yang lainnya, mereka mencari-cari, di mana ini teman-teman kita ini? Jadi mereka mencari-cari, ya, yang biasanya di tempat ini. Biasanya di tempat ibadah juga tidak ada. Kemana ini mereka? Tidak terlihat. Kemudian sebagian dari mereka berkata, inna linnasi lasya'nan. Oh, ini pasti ada sesuatu ini. Fanzuru mahu. Kemudian ayo kita periksa ada apa ini. Fadhahabu yang duruna fi durihim fawajaduha mughalatan alaihim. Kemudian mereka mendatangi rumah-rumah, ya, yang biasanya mereka keluar, kemudian pas didatangi rumahnya ternyata terkunci. Qadakhuluha lailan faghalaqu ala anfusihim. Jadi mereka yang dirubah oleh Allah menjadi kera, yang menjadi babi, mereka mengunci diri di dalam rumah mereka sendiri, ya. Sehingga orang-orang soleh di antara mereka mencari-cari ini kepada kemana ini? Semuanya pada mengunci diri di dalam rumah mereka masing-masing. Fa asbahu fiha qiradatan. Mereka sudah menjadi kera, ya, di dalam rumah mereka. Innahum la ya'rifuna rajul ba'inihi wa innahu la qirdun wal mar'a bi'ainiha wa innaha la qirdatun wa sabi bi'ainihi wa innahu la qirdun. Jadi orang dewasa, perempuan, ya, laki-laki, anak-anak semuanya dirubah oleh Allah SWT menjadi kera, ya. Jadi mereka yang terlibat dalam pelanggaran di hari Sabtu. Ibnu Abbas mengatakan falaula ma dzakarallahu annahu anja alladzina nahau anisu laqulna ahlakal jami' minhum. Subhanallah. Jadi kalau sekiranya mereka, ya, orang-orang soleh di antara mereka itu tidak memberi nasihat peringatan, maka semuanya akan terkena, kata Ibnu Abbas, akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kera. Subhanallah. Maka ini pentingnya, ya, memberi nasihat. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi jangan sampai kita kemudian diam, apalagi ikut-ikutan. Waliyadu billah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala juga dalam Al-Qur'an, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina dzalamu minkum khassah. Jadi takutlah terhadap azab yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim, ya, orang-orang yang bermaksiat, berdosa di antara kalian. Jadi ada azab Allah itu yang merata kenanya itu. Bukan hanya orang-orang yang durhaka saja, ahli maksiat, pendosa, tetapi orang-orang soleh juga kena dengan azab itu. Ketika apa? Ketika nasihat menasihati tidak ada. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar tidak ada.
maka azab itu akan menimpa semuanya. Nah, ini sudah kita baca tadi ayatnya ya. Al-A'raf 163. Kita lanjutkan. Ini sama. Oke. Kita lanjutkan Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahum ulama'uhum, ya. Jadi ulama mereka berkata, "Wahai hakum," ini cerita yang lainnya. "Innama tastaduna yaumas sabti wa huwa la yahilu lakum." Celakalah kalian. Kalian ini malah berburu ikan di hari Sabtu. Wa huwa la yahilu lakum. Ini tidak halal bagi kalian, haram. Tidak boleh. Ya. Faqalu inna masidnahu yaumal ahad hina akhadnahu. Enggak kok, ya. Mereka beralasan, enggak kok. Kita enggak berburu di hari Sabtu kok. Ya. Kita nangkap ikan itu di hari Ahad. Kita ngambil ikan itu di hari Ahad. Faqala ulama la walakinnakum sid tumuhu yauma fathikumul ma fadakhat. Qala wa ghalabu ayan tahu. Tapi kata ulama mereka apa? Celakalah kalian. Kalian ini berbuat tipu daya, muslihat. Ya. Kalian telah memasang ya, perangkap sebelum hari Sabtu, kemudian hari Sabtu perangkap itu bekerja, kemudian di hari Minggunya kalian mengangkat perangkap itu dan kalian dapat ya, ikan. Ini tidak boleh seperti itu. Faqala ba'dul ladzina nahu li ba'dim lima ta'iduna. Ini sudah kita baca tadi ya. Jadi sebagian yang lain berkata kepada ulama ini, orang-orang soleh ini, kenapa kalian menasihati ya mereka ini yang melanggar, yang bermaksiat? Biarkan saja, nanti mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata ulama ini, orang-orang soleh ini, ma'dziratan ila rabbikum wa lanahum yattaqun. Sebagai alasan nanti di hadapan Allah bahwa kita sudah memberi nasihat, sudah memperingatkan, dan mudah-mudahan mereka kembali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, ketika keadaannya sudah parah, maka orang-orang soleh ini ya berkata, wallahi la nusaniqukum fi qaryatin wahidah. Demi Allah, kita tidak akan tinggal lagi bersama kalian di satu desa yang sama. Faqasamul qarya bijidar. Kemudian ya, jadi desa ini yang tadinya menyatu kemudian dibagi menjadi dua dengan dipisah dengan satu dinding. Fafatahal muslimun baban wal mutadun fi sabti baban wala anahum Daud alaihi salam faja'alal muslimuna yakhrujuna min babihim wal kufar min babihim fakhrajal muslimuna dzata yaumin walam yaftahal kufar babahum. Nah, ketika suatu hari ya, ketika orang-orang soleh ini sudah memisahkan diri di desa ya, yang sudah dibagi dua ini, di suatu pagi mereka membuka pintu, kemudian ya kawan-kawannya yang melanggar itu di desa sebelahnya, orang-orang yang melanggar ini, mereka tidak ada yang membuka pintu. Ternyata ketika diperiksa, mereka semua sudah menjadi kera. Ya. Waliyadzubillah. Allah SWT berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 166, "Falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin." Jadi ketika mereka melanggar ya aturan Allah Subhanahu wa taala, mereka menerjang apa yang dilarang, maka Allah SWT menjadikan mereka sebagai kera yang hina. Wa dzalika hina yaqul lu'inal ladzina kafaru min bani Israil 'ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Jadi terlaknatlah orang-orang kafir dari Bani Israel ya berdasarkan lisan Daud dan Isa ibnu Maryam. Fahumul qirodah. Itu mereka yang dijadikan kera oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Kita lanjutkan satu ayat terakhir. Al-Baqarah 66. Oke, silakan. Ada yang baca, Bapak Ibu? Saudara-saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alnaha nakalal lima
Nakalan lima. Nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'izatal lil muttaqin. Oke. Maka jadikan yang demikian itu sebagai peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Oke, barakallahu fiik. Masyaallah, masyaallah. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah 66, faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Maka kami jadikan yang demikian itu sebagai peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kita baca tafsirannya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa qauluhu ta'ala faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Qala ba'duhum ad-dhamir fi ja'alnaha. Jadi ha di sini ya itu ada yang mengatakan kembali, maka kami jadikan. Ha ada yang mengatakan domir kata gantinya di sini ha ini adalah ke kera. Kami jadikan kera, tentang kera ini. Atau ada yang menafsirkan hitan, kami jadikan ya, tentang ikan itu. Kemudian ada yang menafsirkan uqubah ya, tentang siksaan itu. Kemudian ada yang menyebutkan al-qaryah, tentang desa itu. Nah, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir. Jadi faja'alnaha, kami jadikan ya, kisah tentang kera, ikan, siksaan, kemudian desa itu nakalan. Nakalan di sini ada yang menafsirkan uqubah dan ada yang menafsirkan ibrah sebagai hukuman atau sebagai ibrah, pelajaran. Ya. Jadi faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Maka kami jadikan kisah tentang ya, penduduk desa yang dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kera, ya, kami jadikan itu sebagai ibrah, pelajaran. Lima baina yadayha wa ma khalfaha. Lima baina yadayha wa ma khalfaha ay minal qura. Ya, kami jadikan sebagai pelajaran untuk desa-desa yang ada di sekitarnya. Kata Ibnu Abbas, ja'alnaha bima ahlalna biha minal uqubah ibratan lima haulaha minal qura. Kata Ibnu Abbas, ya, maknanya adalah kami jadikan ya, kisah penduduk desa ini yang dirubah menjadi kera ini sebagai pelajaran bagi penduduk-penduduk desa di sekitarnya supaya tidak melakukan hal yang sama. Ya. Penduduk desa yang ada di depan, di belakang, kanan, kiri. Pokoknya di sekitar desa Ailah ini. Ya. Faja'alahum, kita loncat saja langsung ke bawah. Faja'alahum ibratan wa nakalan liman fi zamanihim wa ibratan liman ya'tihim ba'dahum bil khabar al-mutawar anhum lihadza qala wa mu'izatan lil muttaqin. Jadi ini kejadian itu ya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang ada di zaman itu ya, yang hidup di sekitar desa Ailah itu, dan juga menjadi pelajaran kisah ini untuk orang-orang yang datang setelahnya. Makanya Allah menyebutkan wa mau'izatan lil muttaqin, dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini slide terakhir. Kata Ibnu Abbas, wa mau'izatan lil muttaqin alladzina min ba'dihim ila yaumil qiyamah. Jadi supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang hidup setelah mereka ini ya, sampai nanti hari kiamat. Jadi kisah ini akan terus dibaca ya, dan terus dipelajari, menjadi pelajaran ya, menjadi peringatan bagi umat manusia, dan khususnya kita orang-orang Islam ya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Hasan dan Imam Qatadah, wa mau'izatal muttaqin ba'dahum fayattaquna nikmatallahi wa yahdharunaha. Jadi menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang selalu waspada ya, takut terhadap azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri dan Imam Qatadah,
Orang-orang yang bertakwa itu mereka yang selalu memiliki rasa takut ya, terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menjalani kehidupan ini selalu hati-hati dan waspada ya, terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul orang yang bertakwa itu sangat menjaga diri. Kemudian As-Sudi dan Atiyah Al-Aufi umma idzatal mutakin qala ummatu Muhammad SAW. Ya, kata Al-Aufi maksudnya pelajaran bagi orang yang bertakwa adalah pelajaran bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, qultu aku berkata wal murad bil mau'izah huna az-zajir ay ja'alna ma ahlalna bi haula'i minal ba's wa nikal fi muqabalati martakabuhu min maharimillah. Ya. Jadi mereka ya mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, dirubah rupa mereka menjadi kera oleh sebab perbuatan mereka yang melanggar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka wa matahayyalu bihi minal hiyal, dan mereka melakukan tipu daya, mengelabui ya hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengelabui aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah mereka ini bisa menipu Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan mereka. Falyahdharil almuttaqun sani'ahum li'alla yusibahum ma asabahum. Maka hendaknya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu waspada dan mawas diri jangan sampai melakukan perbuatan seperti mereka yang kemudian khawatir menimpa juga ya seperti apa yang menimpa mereka. Kemudian di sini disebutkan hadis Nabi SAW ya dari sahabat Abu Hurairah anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tartakibu martakaba al-yahud, janganlah kalian ya melakukan perbuatan seperti perbuatannya orang Yahudi, fatastahillu maharimallah bi annal hiyal, sehingga kalian kemudian ya mencari celah untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan ya, mencari-cari alasan ya, apa saja alasan yang bisa diutarakan, diadakan ya supaya bisa menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah ya. Maka ini tidak boleh. Ya, ini jadi pelajaran juga bagi kita ya. Bahwasanya hendaknya setiap kita jangan sampai mencari apa namanya? Ya mengakali ya, akal-akalan terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sudah jelas haram ya. Allah Subhanahu wa taala sudah mengharamkannya, Rasulnya juga mengharamkannya, ada di Al-Qur'an, di hadis. Sudah jelas hukumnya ini haram, maka kata Nabi jangan sampai kemudian kita fatastahilu maharimallah bi annal hiyal. Kita kemudian mencari celah, mengakal-akali bagaimana supaya yang haram ini bisa halal. Padahal tidak ada uzur di situ kita. Waliyadzubillah, tidak boleh yang seperti ini ya. Ini juga kalau ya Bapak Ibu, saudara-saudariku pernah umroh, pernah haji, juga tahu di sana ada larangan-larangan ya. Nah, ini semua ada hikmahnya. Allah SWT menguji kepada kita, kadang ujian itu berupa perintah dari Allah dan ujian itu juga kadang berupa larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam Al-Qur'an juga Allah menyebutkan kan bahwa orang yang sedang ihram ya, entah itu ihram umroh atau ihram haji, maka tidak boleh berburu, ya kan? Kata Allah Subhanahu wa taala ya, jangan kalian menangkap ya tanaluhu bi aidikum wa rimahukum. Jadi jangan kalian menangkap buruan yang kalian mudah dapat ya, dengan tangan kalian atau dengan tombak kalian. Jadi ketika sudah ihram untuk berhaji, untuk ini umroh, di sana ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, ini ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala yang menguji siapa di antara kita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita semua selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang selalu taat ya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga selalu waspada, mawas diri ya. Jangan sampai bermudah-mudahan di dalam menerjang
apa yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita meniru atau mengulangi sejarah ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi penduduk desa Aila, yang mana mereka melakukan tipu daya ya, mengakal-akali aturan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian akhirnya Allah menghukum mereka, merubah mereka menjadi kera, menjadi babi, waliyadu billah. Demikian barakallahu fikum jami'an apa yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, barangkali ada yang perlu didiskusikan. Silahkan.